Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan buku Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, karya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Pada halaman 59, pahala menafkahi istri dan anak. Kita lanjutkan pembacaannya. Nafkah memiliki pengaruh yang baik dalam aktivitas pendidikan, khususnya ketika sumber yang mengarahkannya adalah syariat. Pada Quran Surat At-Talaq, surah ke-65 ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, sehingga tidak sampai berlebih-lebihan atau pelit. Yang ada hanya cukup dan proporsional dalam memberi nafkah. Ini semua juga merupakan latihan untuk anak yang sedang tumbuh agar suka memberi dan pendidikan manajemen yang baik bagi perekonomian keluarga. Banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan manusia untuk memberi nafkah, dan dengan nafkah itu dia mendapatkan pahala. Bahkan nafkah tersebut lebih didahulukan atas seluruh bentuk sedekah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabati wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran lalladzi anfaqtahu ala ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jaru fiha hatta luqmati tarfa'uha ila fim ra'atik. Bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apapun yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, niscaya engkau mendapatkan pahala padanya, walaupun hanya sekedar sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu qala, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Qala, juhdul muqil wa ba'da biman ta'ul. Bahwasannya dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Beliau menjawab, pemberian orang yang membutuhkan, mulailah dari keluarga terdekatmu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan komentar sahih sesuai dengan syariat atau syarat periwayatan Muslim. Namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hal ini disepakati oleh Az-Zahabi, diriwayatkan oleh Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik dari Al-Miqdam bin Ma'tikarib radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah, wa ma at'amta waladak fahuwa laka shadaqah, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka shadaqah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan yang engkau makan untuk dirimu sendiri, maka itu bagimu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu bagimu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu bagimu adalah sedekah. Maka makanan yang engkau berikan kepada pelayanmu, maka itu bagimu adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum maghmuman mahmuman
kana afdhala indallah min alfi dharbatin bisayfi fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia dalam keadaan hatinya sedih, maka itu lebih baik di sisi Allah daripada 1000 pukulan padang di jalan Allah. Al-Alamah Mulla Ali Al-Qari dalam mensyarahi hadis ini mengatakan, maghmuman artinya bersedih hati. Mahmuman adalah penekanan terhadap kata sebelumnya yang disebabkan oleh mencari nafkah halal untuk keluarga yang merupakan fardu ain menurut para ulama. Kana artinya maka dalam keadaan demikian, afdhala indallahi min alfi darbatin bisayfi fi sabilillah, yang hukumnya adalah fardu kifayah pada mayoritas kondisi yang berlaku. Al-Qudai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dengan lafal talabul halali jihad, mencari nafkah yang halal adalah jihad. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan lafal talabul halali fardhah, mencari nafkah yang halal hukumnya wajib. Ad-Dailami meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dengan lafal talabul halali wajibun ala kulli muslim, mencari nafkah yang halal hukumnya wajib atas setiap muslim. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dengan lafal man mata kallan fi talabil halali mata maghfuran lahu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam mencari nafkah yang halal, maka dia meninggal dunia dalam keadaan diampuni. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ay yudayyi'a ma yaqut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah dosa bagi seseorang untuk menyanyiakan orang yang seharusnya dia beri makanan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan komentar, sanadnya sahih tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hal ini disepakati oleh Az-Zahabi. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajarkan kepada putranya agar mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya. Ibnul Mubarak membawakannya dalam kitab Az-Zuhud dan periwayatannya dialamatkan kepada Al-Hasan yang berkata, suatu hari ketika Umar bin Khattab berjalan di salah satu gang kota Madinah, ada seorang gadis cilik di hadapannya yang berdiri dan duduk berulang-ulang. Dia berkata, kasihan, ada apa dengan anak ini? Ibnu Umar menjawab, ini salah satu cucumu wahai Amirul Mukminin. Dia bertanya lagi, ada apa dengannya? Ibnu Umar menjawab, engkau tidak memberinya nafkah yang ada padamu. Umar berkata, apakah engkau tidak sanggup kalau aku tidak memberinya, lalu engkau memberinya nafkah dari harta milikmu, seperti orang lain yang memberi nafkah kepada putra-putri mereka? Demi Allah, hartamu ada padaku, kecuali milik seseorang dari kalangan kaum muslimin. Antara aku dengan engkau adalah kitab Allah. Al-Hasan mengatakan, demi Allah, Umar pun menuntunnya. Di sini juga patut kita sebutkan tentang pahala seorang istri memberi nafkah kepada suami dan anak-anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari di waktu subuh menemui kaum wanita di masjid. Beliau berdiri di hadapan mereka dan bersabda, wahai kaum wanita, belum pernah aku melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya lebih bisa menarik hati orang-orang yang sempurna akalnya daripada kalian. Sesungguhnya aku telah melihat bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah semampu kalian. Di antara wanita-wanita tersebut terdapat istri Ibnu Mas'ud. Dia pun pulang menemui Ibnu Mas'ud dan menceritakan kepadanya apa yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia mengambil perhiasannya. Ibnu Mas'ud bertanya, kemana hendak engkau bawa perhiasan itu? Dia menjawab, aku akan mendekatkan diri kepadanya dan Rasulnya. Ibnu Mas'ud berkata, aduhai, mari sini, bersedekahlah padaku dan kepada anakku, karena sesungguhnya
kamilah tempat sedekah itu. Dia menjawab, tidak sampai aku pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun pergi meminta izin untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Zainab. Dia datang minta izin untuk menghadap kepadamu. Beliau bertanya, Zainab yang mana? Mereka menjawab, istri Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, izinkanlah dia masuk. Zainab masuk dan menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar perkataanmu. Maka aku pulang menemui suamiku Ibnu Mas'ud dan menceritakan hal itu kepadanya. Kemudian aku mengambil perhiasanku untuk aku jadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah dan kepadamu, dengan harapan agar Allah tidak menjadikanku sebagai salah satu penghuni neraka. Tapi Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, sedekahkanlah kepadaku dan kepada anakku, karena sesungguhnya kamilah tempat sedekah itu. Aku pun menjawab, tidak sampai aku meminta izin pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sedekahkanlah kepadanya dan kepada anak-anaknya, karena sesungguhnya merekalah tempat sedekah itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan sanadnya sahih. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Mas'ud berkata, benar, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah darimu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, benar, dia mendapatkan 2 pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Jadi untuk suami maupun istri yang memberikan nafkah kepada salah seorang di antaranya, untuk anak-anaknya maupun untuk suaminya, adalah sedekah terbaik. Dan jangan sampai suami dan anak-anak kita kekurangan. Dan itu adalah sedekah yang paling besar untukmu. Terima kasih. Kita akan melanjutkan membaca buku Prophetic Parenting, Cara Mendidik ala Nabi pada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan pernikahan Islami. Sampai bertemu besok atau kapanpun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.